Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada saat kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan video pembelajaran yang berjudul Hak Kewajiban Kewarganegaraan dari Prodi Hortikultura dengan yang beranggotakan yaitu saya sendiri Kusmaryani BP 047 sebagai moderator yang memimpin jalannya diskusi di video kali ini. Dan anggota saya Afria Selvinah BP 042, Hafifah Azara BP 043, Ferry Ferdian BP 044, Anita Miseheli BP 045, Kusmaryani BP 047, Hanisa Hanum BP 048, Jurahmi BP 049, Andre Dwiganda BP 050, Dea Febrianti BP 051, Astri Amelia BP 052, Tasya Alfitra Deswandi BP 053, dan Windy Pratama Putri BP 054. Baiklah, sekianlah perkenalan dari kelompok kami dan selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afria Safina dari BP 042 akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. 1. Penentuan warga negara Indonesia. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sis kelahiran atau dua asas. Yang pertama asas ius soli dan yang kedua asas sanguinis. Ius artinya ada hukum atau dalil, soli yang berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinus artinya sanguinus berasal dari kata sanguinis yang artinya darah. Arti dari asas ius soli adalah asas-asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Juga akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Afria Selvina sebelumnya, yaitu mengenai azas. Yaitu azas ius sanguinis adalah azas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Pengertian hak dan kewajiban menurut Profesor Notonegoro, hak adalah kuasaan untuk menerima atau melakukan suatu semestinya yang diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contohnya, hak untuk mendapatkan pengajaran. Kemudian kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Profesor Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain. Pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. 3. Azas-azas kewarganegaraan. Yang pertama, azas kewarganegaraan umum, terbagi atas 4 poin. Yang pertama, azas kelahiran atau ius solis. Ius solis adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang dapat menjadi warga negara di mana ia dilahirkan. Yang kedua, azas keturunan atau ius sanguinis. Ius sanguinis adalah azas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan. Poin selanjutnya, poin ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Jurahmi. Baiklah, saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi, setiap orang tidak dapat menentukan warga negaranya ganda atau lebih dari satu kewarganegaraan. Yang kedua, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraannya secara ganda atau lebih dari satu kewarganegaraan.
bagi anak-anaknya sesuai dengan keturunan atau ketentuan yang tertera pada undang-undang. Yang kedua, asas kewarganegaraan khusus. Di sini ada 4 asas. Yang pertama, asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan Indonesia. Yang kedua, asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan. Baiklah, azas selanjutnya yaitu azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Adalah azas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang keempat, azas kebenaran substantif. Adalah azas di mana prosedur kewarganegaraan seseorang disertai substantif dan syarat-syarat permohonan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. Dalam menentukan kewarganegaraan, setiap negara memperlakukan aturan yang berbeda. Namun, secara umum terdapat 3 unsur yang seringkali digunakan oleh negara-negara di dunia, antara lain 1. Unsur darah keturunan. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, dan Indonesia. Yang ketiga, unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli, yaitu daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraannya. Prinsip ini berlaku diantaranya di negara Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, dan Indonesia. Yang keempat, unsur kewarganegaraan atau naturalisasi, yaitu syarat-syarat atau prosedur kewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy Pratama Putri. Hak dan kewajiban warga negara. Pertama, hak warga negara Indonesia ialah A. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2. B. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dalam pasal 28A. C. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercantum dalam pasal 28B ayat 1. D. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. E. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Tentang kewajiban warga negara Indonesia. Pertama, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk menaati hukum dan pemerintahan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, kita wajib untuk menghormati hak asasi milik orang lain. Ini juga sudah diatur dalam pasal 28J ayat 1. Yang keempat, kita wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Dan kita tidak boleh melanggar hal-hal tersebut jika kita sudah memahami juga sudah tahu tentang undang-undang yang telah mengaturnya. Ini diatur dalam pasal 28J ayat 2. Yang kelima, kita wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini sudah diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia.